Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Saya menyampaikan shalom, puji syukur kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan oleh karena penyertaan Tuhan masih menyertai kita sampai dengan saat ini sehingga kita masih bisa menyelenggarakan ibadah DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel tetapi juga terbuka untuk umum. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan menyerahkan diri dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal, Engkau yang sungguh baik, Engkau Bapa yang selalu mengerti, Engkau Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami, tetapi juga Engkau Bapa yang mengajar dan mendidik kami untuk kami boleh setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau beribadah, kami mohon curahan daripada Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi seluruh sobat difabel dan semua orang yang akan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Puji Tuhan. Amin.
Mari kita menyatakan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan telah menyatakan penyertaan-Nya kepada kita. Tuhan mengadakan syukur bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai hari-hari kami. Kau telah memimpin kehidupan kami untuk kami mampu melewati hari-hari yang ada. Dan kami mau bersyukur selalu, mengucap terima kasih kepadamu. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan Tuhan, tolong kami, ajarkan kami untuk kami bisa menghitung hari-hari kami, sehingga kami selalu beroleh hati yang bijaksana, di mana kami boleh selalu mengikuti kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita muliakan Dia. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau. Bersyukur Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari, sehingga kami selalu beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucapkan puji syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon curahan urapan daripada Roh-Mu yang kudus, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, mengurapi saudara-saudara kami, Sobat Difabel, dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama mengalami hasil daripada keubahan daripada Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam semangat, salam sehat, dan kembali saya menyapa kita semua Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah senantiasa menaungi kehidupan kita. Kita sudah berada di penghujung tahun, kita sudah disertai Tuhan dengan luar biasa, walaupun kita masih melewati pandemi COVID-19. Mari kita akan menyediakan tempat yang terbaik bagi Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi saya yang kecil ini untuk dipakai. Boleh bersama-sama kita akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tema yang saya ambil kali ini adalah PHP, pemberi harapan pasti. Jadi memang tak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020, di mana kurang lebih 9 bulan kita berada dan menjalani hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Semua orang pasti akan merasakan dampaknya, baik itu dari orang yang kaya, terlebih orang yang miskin, juga dari pengusaha, terlebih lagi buruh atau karyawan. Bahkan kita pun, Sobat Difabel, juga mengalami dampaknya. Baik itu difabel yang mandiri dan aktif, maupun difabel yang pasif dan yang masih harus ditopang oleh support system yang baik itu di keluarga, teman, maupun di panti-panti yang ada, dan dimanapun Sobat Difabel berada. Dan saya sendiri juga sempat mendengar keluhan dari difabel netra yang berprofesi sebagai tukang pijet. Jadi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi mereka, karena mereka terpaksa harus berhenti karena kondisinya sangat sulit bagi mereka, terutama untuk mereka menyediakan protokol kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Dan memang karena pandemi COVID-19 ini, kepercayaan dari pasien-pasien mereka juga menurun karena takut terpapar COVID-19. Tetapi puji syukur ada beberapa orang yang berbelas kasih dengan memberikan mereka bantuan. Tetapi walaupun bantuan itu bukan sesuatu yang kontinu, pasti terus akan ada, tetapi puji Tuhan juga mereka mengatakan bahwa masih ada juga pasien yang masih percaya kepada mereka, dan mereka bisa mendapat hasil dari itu walaupun penghasilannya sangat jauh ya dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Jadi sesungguhnya kita semua berada dalam ketidakpastian untuk saat-saat ini. Bahkan sampai tahun depan pun tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi kita bersyukur kita masih memiliki Tuhan yang luar biasa,
kita masih memiliki Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kehidupan kita. Dialah satu-satunya pemberi harapan yang pasti. Itulah Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia memberi harapan yang nyata untuk kita bisa terus kreatif, untuk kita bisa terus maju menghadapi segala ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Bahkan harapan itu akan terus berlanjut sampai pada kekekalan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi inilah sebuah pengharapan yang pasti, yaitu jikalau kita percaya kepada Injil dan teguh berdiri dan berpegang kepada Injil. Sebab kenapa? Injil itu memberikan keselamatan kepada kita. Injil yang kita terima itu merupakan suatu kabar baik yang memberitakan tentang kelahiran Yesus, yang memberitakan tentang kematian Yesus, yang memberitakan tentang kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya yang akan datang kembali. Itulah Injil yang sejati, itulah Injil yang sepenuhnya, di mana kita harus teguh berdiri dan berpegang di dalamnya. Jadi Injil itu tidak hanya berhenti pada kelahiran dan kematian Yesus, tetapi itu harus berlanjut pada kebangkitannya. Bahkan kebangkitan Yesus merupakan kunci kepastian iman percaya kita. Sebab tanpa kebangkitannya, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman kita kepada Yesus, kepada Injil. Kita akan membaca kembali dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 14, ayat 17, dan ayat 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang terakhir ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi di sini kita melihat kebangkitan Yesus merupakan kunci supaya tidak sia-sia pemberitaan Injil itu, supaya tidak sia-sia iman percaya kita kepada Injil. Sebab jika Dia tidak dibangkitkan, tentunya kita akan masih hidup di dalam dosa, dan kita tidak akan mengalami pembenaran. Padahal kita harus mengalami pembenaran setelah dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita membaca kembali ayat berikutnya dalam ayat 21 sampai 23. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikianlah juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka kita pun juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Jadi kita harus mematikan dosa kita di dalam kematian bersama dengan Kristus. Kemudian kita harus dibangkitkan dan hidup bersama Kristus. Apa sih hidup bersama Kristus itu? Hidup bersama Kristus itu artinya tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup di dalam dosa, itu artinya sebisa mungkin sifat dosa itu kita matikan dan kita mau hidup di dalam kebenarannya. Tetapi hal itu hanya bisa kita lakukan tentunya melalui pertolongan Roh yang Kudus yang akan menyertai kita sampai kedatangannya. Jikalau kita masih hidup sampai kedatangannya, maka kita pasti akan mengalami keubahan yang sekejap mata. Tetapi andai kata kita mati dalam Tuhan pun, kita juga akan mengalami kebangkitan. Itu bisa kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Jadi itulah sebabnya mari, terutama kita, Sobat Difabel, gantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia satu-satunya pemberi harapan yang pasti. Kalau keselamatan, kebangkitan, dan kemuliaan Dia akan berikan kepada kita, maka segala hal yang jasmani ini pasti ditambahkan selama kita hidup di dunia. Yang paling penting adalah kita jangan berputus asa. Kita harus tetap berusaha dengan segala kemampuan apa yang kita bisa. Dan kita harus juga memohon pertolongan orang-orang yang di sekitar kita. Kita juga harus menjalin sebuah relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai support system kita. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat kita kreatif dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan akan menuntun kita untuk kita bisa maju, menerobosi segala keadaan, segala keterbatasan itu. Kalau kita mampu menjadi kreatif, maka hidup kita pun akan bisa bertahan. Bahkan lebih jauh daripada sekedar bertahan, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Jadi melalui kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan yang bisa memampukan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita bahkan mengandalkan pengharapan kita kepada orang lain, tentu tidak akan ada kepastian. Suatu saat mereka bisa meninggalkan kita. Suatu saat mereka dipanggil oleh Tuhan. Suatu saat mereka tidak ada selalu di sisi kita. Itu sebabnya sangat penting ketika kita bersandar kepada pemberi pengharapan yang pasti, yaitu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi semua Sobat Difabel dan semua orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan anugerah keselamatan yang sama kepada kalian semua, untuk kalian bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kalian semua, yang akan membawa saya pula masuk di dalam kekekalannya yang luar biasa. Dan ketika kita bersama dengan Dia, maka dipastikan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita membaca keseluruhan 1 Korintus 15 ini, di mana Tuhan sudah bahkan sampai mengalahkan maut, sengat maut itu sudah dikalahkan, dan kita boleh mengalami kemenangan. Kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir, sebagai perenungan kita, sekaligus juga sebagai motivasi bagi kita, bagaimana kita harus menjalani hidup kita, terutama di akhir penghujung tahun 2020. Mari kita bisa merenungkan apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan, apa yang sudah kita perbuat bagi sesama kita selama pandemi ini, apa yang kita karyakan bagi Tuhan. Mari kita akan tingkatkan hal itu untuk memasuki tahun yang akan datang.
memang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Tetapi percayalah bahwa Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita apapun kondisinya. Itulah Immanuel yang sejati. Dia bukan hanya menyertai kita pada saat kita berada dalam kejayaan, tetapi dia juga menyertai kita ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada dalam bayang-bayang maut. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Dipastikan jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia karena Tuhan menyertai kita. Kalau saya flashback kembali, kira-kira sekitar 5 bulan yang lalu, saya mengawali konten DDS ini secara sederhana dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Saudara bisa melihat bagaimana editan saya di awal-awal. Benar-benar saya baru belajar, saya baru terjun langsung. Itu bisa dilihat bagaimana grafiknya Tuhan menyertai saya dalam proses pengeditan. Tuhan memberikan saya hikmat, bukan karena kemampuan saya, tetapi Tuhan menolong saya untuk kemuliaan namanya sendiri, untuk bisa menjadi berkat bagi Sobat Difabel. Mungkin masih banyak juga kekurangan saya, mungkin dalam penyajian videonya tidak bersih 100%, mungkin masih ada gangguan-gangguan di gambarnya. Ya, saya mohon dimaklumi dan dimaafkan, dan saya akan berusaha untuk tahun yang ke depan. Doakan saya juga kiranya Tuhan membuka akses-akses yang baru buat saya, terutama untuk saya bisa melibatkan Sobat Difabel yang lain untuk bisa interaktif, bergabung bersama dengan pelayanan ini, bergabung untuk memuji Tuhan, untuk memberikan sebuah kesaksian. Itu yang menjadi harapan saya, dan saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Tentunya waktunya saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting saya mau mengerjakan sesuatu untuk Sobat Difabel. Dan ketika saya mengerjakan sesuatu untuk Sobat Difabel, sebenarnya saya mengerjakan itu untuk diri saya sendiri. Dan sebenarnya saya juga mengerjakan hal itu untuk semua orang. Karena kenapa, saudaraku? Semua orang pasti akan berpotensi menjadi difabel. Baik itu karena usia mereka yang akan bertambah, mungkin karena faktor kecelakaan, mungkin karena faktor virus dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi difabel. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Sobat Difabel, saya melakukannya untuk diri saya sendiri, dan saya melakukannya untuk semua orang. Kiranya nama Tuhan saja yang bisa dipermuliakan. Biarlah melalui pelayanan ini kiranya boleh semakin meningkat dan semakin banyak orang yang mendapat berkat dari pelayanan ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana kemudian kita juga akan berdoa bahwa hanya Yesuslah pengharapan kita satu-satunya. Dialah pemberi harapan yang pasti. Puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas
dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan jiwa kami. Kaulah penghibur kami. Kaulah penebus kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur bahwa Engkau senantiasa memberi pengharapan yang pasti kepada kami. Untuk kami juga hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam suasana kebangkitan. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kemenangan yang sama seperti Engkau. Kemenangan atas maut. Baik itu kepada saudara-saudara kami yang mungkin sudah dipanggil oleh Engkau. Pada saat kedatangan-Mu mereka akan lebih dahulu dibangkitkan. Dan jika kami mendapat anugerah untuk kami bisa tetap hidup saat kedatangan-Mu, maka kami pun akan mengalami keubahan. Dan kami akan bersama-sama mengalami kemuliaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini, tahun yang kami rasakan memang berat Tuhan. Bagi semua orang pasti akan terdampak. Tetapi Tuhan, Kau telah menyertai kami, sehingga kami ada sampai dengan sekarang hanya oleh karena kemurahan-Mu. Sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih selalu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai seluruh sobat difabel Tuhan. Difabel apa saja Tuhan, kiranya Engkau memberikan support sistem yang baik kepada mereka, sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan mereka, sehingga mereka boleh berkarya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami serahkan kehidupan mereka selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau akan memeliharakan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Kami pun Engkau akan pelihara dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa masih untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih mengalami pandemi dan dampak-dampaknya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan mengampuni kesalahan pertama-tama pemimpin bangsa kami, bahkan sampai seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa keluar. Tolong kami supaya kami memiliki kesatuan hati untuk kami boleh bersama-sama menyukseskan juga vaksinasi Tuhan.
Kami percayakan, bahkan setelah vaksinasi pun, Kau tetap akan menyertai Tuhan. Memang kami tidak tahu kepastian bahwa kapan ini akan berakhir, tetapi Kau tetap menyertai kami. Kau tetap memberikan pengharapan yang pasti untuk kami. Kepada saudara-saudara kami mungkin yang masih terpapar oleh COVID-19, mungkin mereka yang lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Engkau secara pribadi menyatakan dirimu untuk memberi kekuatan kepada mereka. Kau juga pakai setiap orang juga yang merawat, tim medis yang ada juga senantiasa kiranya memberikan motivasi dan semangat yang baik kepada mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit apapun itu di luar pandemi COVID-19, Tuhan yang akan menolong. Bilur-Mu sanggup menyembuhkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan itu pasti terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi andai kata kesembuhan itu tetap tidak terjadi, biarlah kami boleh senantiasa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami juga menyerahkan ibadah yang ada, baik yang online maupun yang kembali offline. Tuhan, Kau juga akan menolong, menyertai, memberikan juga ketaatan dalam protokol kesehatan yang ada. Kiranya semuanya boleh menjalankan dengan baik. Engkau memberi hikmat kepada setiap gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja berada, di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan sampai daerah yang terpencil pun, Tuhan akan menyertai, tetap menyertai ibadah kami dimanapun kami berada. Karena sesungguhnya kehidupan kami merupakan bait Allah yang kudus, di mana Engkau berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saatnya kami akan memohon berkat-Mu bagi kami semua, berkat ilahi, berkat surgawi di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu dicurahkan melimpah, kasih-Mu dicurahkan melimpah bagi kami, penyertaan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Senantiasa kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan kami menerima berkat-Mu ini untuk kembali kami salurkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat. Engkaulah mempelai pria surga kami yang segera akan menjemput kami. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.